Jadi orang miskin di masa Umar bin Abdul Aziz enggak mau terima zakat. Akhirnya terpaksa zakat dikeluarkan dari negara itu, dimasukkan ke negara miskin yang lain. Begitu dalam catatan sejarah. Sampai disebutkan binatang-binatang semuanya rukun. Dalam kitab-kitab disebutkan itu serigala enggak mau makan kambing di masa Umar bin Abdul Aziz. Serigala main sama kambing, Pak. Main latu-latu sama kambing. Kan mereka punya masing-masing punya latu-latu masing-masing, main sama kambing. Enggak mau dimakannya kambing, Pak. Kenapa? Allah turunkan keberkahan pemimpin yang adil. Semua baik, semua merasa tenang, nyaman, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat zuhur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umatnya. Di pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua perkara. Yang pertama yaitu apabila terjadi syirik kecil, yaitu yang dimaksud adalah riya, penyakit riya. Jadi Nabi khawatir umatnya terjatuh ke dalam penyakit membangga-banggakan, memamerkan amal. Dan ternyata kekhawatiran Nabi ini terjadi. Dengan modal HP di tangan, sungguh banyak orang-orang yang menghanguskan amalannya, memamer-mamerkan amalannya. Padahal salah satu kekuatan iman adalah ketika menyembunyikan amal. Jadi berusaha kuat menyembunyikan amal. Itu salah satu sisi kuatnya iman seseorang. Kemudian perkara kedua yang sudah kita bahas, yaitu Nabi khawatir kalau timbul sifat nifaq atau menjadi munafik yang pintar membulak-balikkan agama. Dan ini juga telah terjadi di antara umat Nabi. Telah banyak yang memproklamirkan kebenciannya terhadap ajaran agamanya sendiri. Dia Muslim, KTP-nya tertulis Islam, tetapi usahanya selalu berusaha menghancurkan agamanya sendiri. Ini sifat munafik. Memang tidak masuk akal. Kalau sudah begitu, ngapain Islam? Langsung saja jadi kafir. Tapi anehnya dia memilih menjadi Islam, lalu memburuk-burukkan Islam. Dan ini modalnya pintar bicara. Ilmu tidak ada, tapi pintar bicara. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang kemudian menyesatkan umat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ad-Darimi dengan derajat yang sahih. Rasulullah mengatakan, an Thauban radhiyallahu anhu qala, Thauban radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah berkata, innama akhafu ala ummati, aku takut, aku khawatir terjadi pada umatku. Apa dia? Yaitu al-a'immatul mudallin, munculnya pemimpin-pemimpin a'immah yang menyesatkan umatnya, menyesatkan rakyatnya. Mudil yaitu orang yang menyesatkan. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan dari Ziyad bin Hudayr qala li Umar, Ziyad mengatakan aku pernah diberitahu oleh Umar bin Khattab, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Kata Umar, tahukah engkau perkara apa saja atau siapa saja yang akan meruntuhkan agama ini? Qultu la. Ziyad berkata, aku tidak tahu ya Umar. Umar berkata, yahdimuhu zallatul alim. Yang pertama yang bisa menghancurkan agama ini adalah kesesatannya orang-orang alim. Jadi tersesatnya, terselewengnya orang-orang yang berilmu. Wajidalul munafiq, dadu munafik yang suka berdebat. Orang munafik yang pintar berdebat. Wa hukmul a'immatil mudallin, dan hukum dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang tersesat. Nah, ini jawaban Allah. Dua riwayat ini menunjukkan kekhawatiran Nabi tentang hancurnya sendi-sendi agama di dalam diri umat, yaitu munculnya tokoh-tokoh, orang-orang yang ditokohkan, dijadikan sebagai orang besar, tapi ternyata mereka menyesatkan rakyatnya. Dan ini saya rasa terlalu banyak contoh, sehingga hampir sepanjang sejarah setelah meninggalnya atau setelah berakhirnya masa keemasan agama Islam, yaitu masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, dimulai dari masa tabi'in itu mulai muncul orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin umat tapi kemudian menyesatkan. Dan ini ditakuti oleh Nabi karena pertama, mereka berkuasa. Jadi dengan kuasanya dia akan memaksakan orang untuk sesat. Dengan kuasanya dia bisa merubah undang-undang menjadi undang-undang yang menjadi sebab kesesatan. Itu kalau sudah pemimpin yang sesat, begitu mudah menyesatkan, sehingga memaksa rakyat untuk mengikuti kesesatannya. Dulu ketika masa hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berada di 3 periode dipimpin oleh orang-orang Mu'tazilah. Di masa Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh orang-orang Mu'tazilah. Salah satu kesesatan yang dibawa adalah rakyat dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Jadi dipaksa untuk menyatakan dan mengakui Al-Quran adalah makhluk Allah. Para ulama banyak yang sudah tunduk, bukan karena tidak faham, tapi karena rasa takut terhadap siksa. Jadi modelnya yang enggak mau menyebarkan pemahaman ini, karena berkuasanya orang-orang Mu'tazilah, jadi khalifahnya, presidennya Mu'tazilah. Ini kalau bahasa sekarang kaum liberal. Sekarang enggak dinamakan lagi Mu'tazilah, tapi liberal. Para ulama daripada dipenjara, disiksa, mereka memilih diam atau terpaksa mengikuti dan menyebarkannya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak mau. Dia bertahan. Dia mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Quran kalam Allah. Dia bukan makhluk. Quran tidak dicipta, tapi keluar dari diri Allah. Suara Allah.
Selain Quran semuanya makhluk. Arash makhluk, kursi Allah makhluk, langit makhluk, bumi makhluk, kita makhluk, semuanya dicipta. Tapi Quran tidak. Quran keluar dari suara Allah. Dan itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Makanya disebut definisi Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala nabina Muhammad. Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wasilah Jibril alaihissalam, lalu kemudian mukjizat menjadi mukjizat bagi Nabi dan beribadah bagi yang membacanya. Apa yang terjadi? Karena pemimpin pada waktu itu berkuasanya orang-orang Mu'tazilah ini, akhirnya Imam Hambali ditangkap, dimasukkan ke penjara, dan mereka tidak peduli bahwa ini imam terbesar di zamannya setelah Imam Syafi'i tentunya, karena Syafi'i ada sedikit perbedaan masa walaupun sempat bertemu. Imam Hambali pernah berguru pada Imam Syafi'i. Jadi kemudian dicambuk setiap hari dicambuk untuk membungkam orang-orang yang berani melawan penguasa. Sampai akhirnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Abdullah, pernah menceritakan ayahnya pernah dicambuk sampai putus tali celana. Jadi pakai celana, dulu orang-orang Arab ini celana bahagian dalamnya itu celana putih Bang. Putih yang sampai ke lutut bahagian dalamnya. Jadi kalau pakai jubah ada celana putih sampai ke lutut. Jadi memakai pengikat tali. Putus tali itu kena cambuk. Begitu putus, celana itu kendor. Selayaknya itu jatuh celana. Selayaknya. Ketika menyadari celananya putus, Imam Ahmad bin Hanbal, ini ulama paling besar di saat itu, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak pernah membuka auratku karenamu ya Allah. Maka janganlah engkau mempermalukan aku hari ini dengan terbukanya auratku. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berikan karamahnya. Celana itu walaupun sudah kendor, Pak, sudah terbuka, sudah kendor, enggak bisa bertahan lagi, tapi tidak pernah turun dari pinggang Imam Hambali. Begitu kalau orang bertahan karena Allah, ihfazillaha yahfazak. Engkau jaga Allah, Allah menjaga dirimu. Begitu janji Nabi, engkau jaga Allah, Allah menjaga dirimu. Nah, ini contoh fitnah. Kalau pemimpin sudah berkuasa dan tersesat, maka dia akan menyebarkan kesesatannya dengan kekuasaan. Imam Syafi'i dulu difitnah oleh kelompok Syiah yang kebetulan juga menguasai rezim pada waktu itu. Sampai Imam Syafi'i diseret dengan kuda, diikat di belakang kuda, diseret dengan kuda. Jadi jangan fikir bahwa dulu ulama-ulama tidak mendapatkan ujian, karena kita pohon semakin tinggi, angin semakin kuat menerpa, fitnah sana, fitnah sini. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang Nabi khawatirkan. Kalau model lapisan bawah yang tersesat itu bagaikan kotoran di bawah air 2 kulah, enggak mengubah keadaan. Misal ada kelompok pengajian tersesat, pemerintah kalau enggak tersesat, tinggal keluarkan surat, bubarkan, selesai, mudah. Dan itu sudah banyak yang dibubarkan dengan keberuntungan pemimpin tidak tersesat. Tapi kalau sudah pemimpin yang tersesat, rakyat ingin bubarkan, itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Berkuasanya para pemimpin tersesat, rakyat dibungkam, enggak bisa dibungkam dengan harta, dibungkam dengan senjata. Dan ini setiap sejarah berlalu selalu ada catatan-catatan sejarah
tentang bahayanya pemimpin yang tersesat. Baru-baru ini viral video keadaan penduduk Turki yang tidak bisa lagi bersalawat. Ya, ada viral video, Pak. Tapi bukan di semua daerah, di beberapa daerah, terutama daerah-daerah provinsi-provinsi, disuruh salawat. Jadi MC jadi buat sebuah apa namanya podcast, bukan podcast, buat konten untuk melihat adakah orang yang masih mengingat salawat atau tidak salawat. Jadi diwawancarai, muslim silakan coba bersalawat. Enggak bisa salawat, bersalawat enggak bisa. Enggak bisa pun dia awali dengan Allahumma salli ala Muhammad, enggak bisa. Diwawancarai yang lain, ada sekitar beberapa dalam video itu diwawancarai. Dari sekitar 5 atau 6 orang yang dinampakkan di video, itu 4 orangnya enggak bisa bersalawat. Kenapa bisa terjadi begitu? 30 tahun lebih Turki dikuasai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk ini KTP-nya Islam, tapi didikan Yahudi. Sehingga kepala dia itu kepala Yahudi. Maka dia membuat Turki menjadi negara sekuler di bawah pimpinan dia. Waktu dia berhasil merebut kekuasaan, yang pertama sekali dia bubarkan adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi sebelumnya itu raja-raja masih di bawah bendera Turki Utsmani. Jadi atas nama bawa kerajaan itu tetap Daulah Utsmaniyah. Dan Turki Utsmani 3 negara terbesar, 3 daulah terbesar Islamiyah setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Itu berhasil menguasai setengah dunia. Mustafa Kemal berkuasa, ini dibubarkan. Enggak ada lagi urusan dengan Turki Utsmani, putus. Buatlah undang-undang baru. Nah, disusunlah undang-undang barat. Diizinkanlah Turki ini untuk bermaksiat. Silahkan buka lokalisasi pelacuran, silahkan, selama ada surat legal, tidak mengapa. Itu pekerjaan. Minuman keras silahkan, yang penting ada surat izin. Jadi enggak dilarang. Jadi semua kehidupan Turki berubah. Lalu Turki mendaftarkan diri masuk ke negara Eropah sampai sekarang, Pak. Enggak bisa keluar lagi, habis masuk enggak bisa keluar lagi. Makanya kan kalau Liga Eropah kan masuk itu. Gaya hidup Eropah, berpakaian Eropah. Kita yang sudah pernah ke Turki, itu kita selama ini terkagum-kagum dengan perubahan yang terjadi setelah diambil alih oleh Erdogan. Erdogan mencoba mengembalikan sisa-sisa keemasan. Tapi sudah 30 tahun hidup dalam sekuler. Salat enggak ada lagi. Saya punya teman beberapa orang Turki waktu kuliah. Perempuan-perempuan enggak boleh jadi PNS kalau menggunakan jilbab. Syarat jadi PNS lepas jilbab. Kalau mau kuliah, kalau masih pakai jilbab jangan kuliah di Turki. Makanya perempuan-perempuan Turki yang bertahan dengan jilbabnya kuliahnya di luar. Itu masa kepemimpinan itu. Kuliahnya di luar, pergi ke Malaysia, ke Mesir, segala macam, mempertahankan agamanya. Pokoknya habis Turki, habis-habisan, disekulerkan habis. Mustafa Kemal telah mati. Ada isu yang berkembang, wallahu alam, saya tidak tahu dengan pasti. Tapi teman-teman Turki menceritakan bahwa waktu dia mati itu dikuburkan sampai beberapa kali ditolak oleh tanah. Jadi dikuburkan, dimunculkan kembali oleh tanah, ditolak oleh tanah. Beberapa kali dimunculkan. Dan isunya, ini wallahu alam, saya tidak tahu yang sebenarnya, tapi mendengar cerita. Yang namanya cerita bisa benar, bisa tidak. Dan berikutnya dia dikuburkan di atas tanah, lalu dibuatlah tungkup tudung untuk menguburkan dia.
Makanya kuburan dia hari ini kan berbentuk seperti tudung saji tutup ke atas itu. Makanya Erdogan tersenyum sinis begitu Presiden Indonesia datang ke Turki hanya untuk menghormati kuburan Mustafa Kemal. Mungkin dalam kepala Erdogan sama bangai. Mungkin hancur Turki karena pemimpin tersesat. Orang suka-suka Pak, suka-suka. Itu yang kita kenal, salah seorang penulis terkenal yang sering nulis tentang keajaiban alam, siapa namanya? Yang sering tulis buku-buku Islam, yang orang Turki, dia sering tulis keajaiban alam, keajaiban makhluk, keajaiban planet Allah. Bukunya tentang Islam semua. Harun Yahya. Berpuluh tahun dikenal orang dari luar, terutama dikenal orang-orang luar Turki. Dipikir orang alim, rupanya Masya Allah, ini manusia, bangsatnya minta ampun. Dia menggunakan rumahnya sebagai tempat selain berkuasa penuh di atas beberapa kekayaan, dia banyak pelacur-pelacur yang dia pelihara. Jadi kerjanya kalau sempat ditangkap ajaran dia itu tersesat dan dia pelihara perempuan-perempuan berzina suka-suka, mabuk. Bukunya kita pikir ini buku orang alim ini, hebat sekali ini. Semua orang terutama di Indonesia klip-klip video dia Harun Yahya, Harun Yahya. Masa Erdogan datang, ketahuan ternyata dia penjahat besar, ditangkap dan dihukum 1000 tahun kalau saya nggak salah dihukum. 1000 tahun. Pokoknya nggak boleh keluar-keluar dari penjara. Sekarang masih di penjara. Kenapa kerusakan itu begitu parah terjadi? Pemimpin, Pak. Pemimpin. Makanya efek pemimpin jauh sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat dengan kasih sayang, lalu kemudian dipersiapkan siksa. Salah satunya adalah Malikung Kazzab, yaitu raja yang pendusta. Raja tapi pendusta. Allah marah sekali kepada pemimpin yang punya sifat dusta. Dia dengan kekuasaannya, dia bisa mampu mengubah keadaan, tapi dia rubah menjadi lebih buruk keadaannya. Lalu dalam hadis yang berbeda, tapi maksudnya sama, ada 3 orang lain yang Allah tidak mau lihat dengan kasih sayangnya di padang mahsyar. Allah murka, Allah tidak sucikan dia, bahkan Allah siapkan dia azab yang pedih, yaitu orang-orang yang membaiat pemimpin dengan janji iming-iming kemaslahatan. Kalau dia diberi sesuatu, fa in a'tahu waffa wa in lam yu'tihi lam yafi. Kalau dia diberikan sesuatu, dia pilih, enggak peduli mau pemimpin itu baik buruk, asal dia dapat kemaslahatan dia pilih. Kalau tidak diberi, dia tidak pilih. Ini bahasa sekarang tim sukses. Bahasa sekarang, Pak. Tim ses dijanjikan menyolong berhasilnya, menang kalinya. Kalau saya menang nih, kalian semua berapa orang tim ses? Ada 12 orang. Kamu jadi kepala dinas ini, kamu jadi kepala dinas ini, kamu jadi kepala dinas ini, kepala dinas ini. Berjuanglah mereka. Padahal mereka tahu yang dipilih ini memang penipu besar. Mereka kenal, tapi ya sesama syaitan jangan saling mengganggu kan, malah ngambil kemaslahatan. Mereka tahu ini kalau dia yang memimpin hancur kita semuanya. Cuma karena dijanjikan untuk jadi menteri ini, kamu jadi menteri, kamu nanti paling kurang kalau enggak jadi menteri, wakil menteri lah. Kalau enggak dapat wakil menteri, kamu paling kurang jadi penjaga lapangan bola inilah, dapatlah begini. Macam model kasih, Pak. Beramai-ramai berjuang memilih pemimpin yang sudah ketahuan dia akan menyesatkan umat. Maka efeknya semua tim sukses yang tahu keadaan ini, mereka pilih dan menang
Resikonya yang pertama, semua dosa yang dibuat oleh pemimpin ini menghancurkan negaranya dengan kesesatan, semua dosanya dialihkan kepada tim sukses tanpa mengurangi dosa raja ini. Yang kedua, sama-sama berkumpul di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membela maksiat ikut dalam maksiat. Kata Rasulullah apa? Man a'ana ala ma'siyah, barang siapa yang saling tolong menolong bermaksiat, fahuwa syarikun lahu, maka dia bersyarikat dianggap ikut bermaksiat. Makanya hati-hati Pak, jangan gara-gara peng tertuh ribe, jangan gara-gara serangan fajar kita langsung kabetui masalah dia enggak salat, agama tak faham, kita langsung enggak mikir panjang. Jadi jangan begitu, kita harus lebih pintar. Uangnya ambil tapi jangan pilih. Uangnya halal enggak diambil? Halal, dia kasih apa enggak halal? Kan bukan uang yang langsung kita tahu haram. Kecuali dari pengedar sabu-sabu kita dapat, itu enggak boleh terima. Jangan sampai terulang kesekian kalinya bahwa kita memilih pemimpin yang menyesatkan. Memang nampaknya tidak tersesat, salat ada, kan? Kemudian puasa ada, selalu muncul di TV, selalu muncul. Pokoknya di mana ada salat, di situ ada wartawan. Di mana ada salat, di situ ada wartawan. Ya, semuanya salat ada. Tapi lihat kehancuran yang dibawa. Lihat bagaimana terpuruknya agama. Tidak ada yang peduli. Masalah mau telanjanglah engkau. Mau melakukan korupsilah. Mau mencurilah. Enggak ada yang peduli. Jadi tersesat, yang terutama menghancurkan agama. Ini kurikulum Pak, semenjak dua rezim ini, kurikulum agama digeser habis. Digeser habis Pak. Bahkan semua yang mau mendaftar P3K itu harus ikut ujian moderasi agama. Jadi agama dimoderatkan. Nanti ujung-ujungnya kalau ditanya, apakah semua agama benar? Kalau jawab tidak benar, enggak lulus. Harus jawab benar, bahwa semua agama benar. Lulus Pak. Begitu sekarang. Di kampus-kampus itu semua mahasiswa itu dibodoh-bodohi dengan kurikulum-kurikulum yang baru. Jadi untuk menghilangkan beberapa mata kuliah itu ada caranya, yaitu ikut KKN tematik. KKN tematik itu ya dengan masyarakat gabung KKN, nanti kerjanya apa? Ambil papan, tulis nama jalan, lorong mawar. Jadi sudah itu nanti kerja. Buat aja lorong mawar, lorong melati. Lalu kemudian sudah 3 bulan dapat tanda tangan dari Pak Kecik, mereka telah berbakti. Pulang 3 pelajaran atau 4 pelajaran, itu boleh hilang, enggak usah ikut, dianggap lulus dengan mawar dan melati penuh. Ya, mahasiswa suka-suka lah, apalagi kampus yang enggak ada peraturan, suka-suka diambil pelajaran-pelajaran yang susah. Jadi kalau misal ada pelajaran yang dianggap berbau agama, dia enggak senang, udah dengan itu beres. Dipebangai rata sagau Pak. Jadi labelnya yang penting Anda dapat kerja. Masalah Anda masuk surga itu tidak penting. Yang penting Anda dapat kerja. Ijazah, dapat kerja, selesai. Itu tujuan kuliah hari ini. Anda mau salat, mau tidak, itu bukan urusan kami. Maka mohon maaf saya katakan bahwa mahasiswa merata tidak peduli agama. Saya kalau masuk lokal, saya tanya, siapa yang salat subuh hari ini? Dari 30 mahasiswa yang tunjuk tangan, paling 5-10 orang. Yang lain tidak salat subuh. Saya tanya, dari mana? Dari mana? Bukan dari Medan, jawabannya Pak. Dari Aceh. Macam-macam. Dari Tawang, dari Nisam, dari Nyo, dari Ijih. Macam model ini, sekitaran kita Pak, Aceh Utara. Anak orang Aceh, mamaknya Aceh,
bapaknya Aceh, salat subuh nggak ada. Kalau begitu kita sudah kenal bagaimana keluarganya, bagaimana pikiran dia. Biasa aja. Besok masuk lokal saya tanya lagi, siapa yang salat subuh? Sama saja. Ada yang 6 tahun di pesantren. Ini yang saya cerita ini, Pak, betul terjadi. Nah, jadi bukan sekedar cerita. Cuma saya nggak sebutkan langsung orangnya. Takut itu anak bapa. Parah kalau sudah itu. Kalau saya sebutkan, ya Allah Ustaz, anak saya Ustaz. Kayaknya kekahan mangat tu. Nanti bapa nggak mau kasih lagi kain sarung ke saya. Ini pemimpin tersesat juga kalau begini ceritanya. Ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, 6 tahun di pesantren. Saya tanya, ada salat? Terdiam. Ada salat tidak? Tidak ada Ustaz. Sama sekali yang tidak ada salat. Enggak salat. 6 tahun di pesantren, Pak. Salah satu pesantren di Dok Suami. Nanti jangan saya sebutkan juga pesantrennya. Nanti Bapak nggak mau masukkan lagi pesantren itu. Tapi bukan pesantrennya yang salah. Didikan, Pak. Pesantren itu berapa tahun lah. Didikan orang tua itu lebih kuat daripada pesantrennya. Lihat bagaimana terjadi ini. Kenapa? Pemimpin, Pak. Jangan pikir nggak ada pengaruh. Kita dirubah semuanya tatanan kita. Yang penting dunia. Maka hidup hari ini dengan kertas. Hidup dengan kertas. Yang penting lakukan tugas. Masuk kantor, keluar kantor. Waktu zuhur pikir sendiri. Nah, jadi nggak ada lagi kekuasaan untuk membimbing agama. Pengaruh sekali. Dulu di masa Umar bin Abdul Aziz, waktu Khalifah Bani Umayyah, yang dikenal dengan Khalifah yang kelima, dianggap Khalifah kelima, Khulafa' Rasyidin yang kelima. Saking jujurnya, amanahnya, taatnya. Beliau ini memerintah cuma 2 tahun, Pak. 2 tahun memerintah, rakyatnya berubah total di masa Bani Umayyah. Rakyat hari-hari bertemu, pertanyaannya agama. Pertanyaannya agama. Ada salat tahajud tadi malam? Berapa juz sudah kamu baca hari ini? Hafalannya sudah berapa juz? Semua ketemu di mana-mana, ketemu di kantor, ketemu arisan. Pertanyaannya adalah taat pada Allah. Sudah sedekah? Ini kapan kita wakaf lagi ke masjid? Itu ditulis oleh Ibnu Katsir. Kehidupan pertanyaannya itu semua. Di kedai kopi nanya, udah azan, ayo salat, tutup semuanya. Begitu semuanya. Pertanyaannya semua berbau agama. Jadi semua taat. Sampai zakat tidak ada yang mau terima. Kenapa? Bukan karena nggak ada orang miskin. Semua orang miskin merasa tidak berhak menerima zakat. Asal diantarkan zakat, mereka mengatakan ada yang lebih miskin, antar ke sana saja. Ada yang lebih miskin. Hari ini orang kaya jadi miskin semua. Truk bak zakat fitrah terima. Jangan pikir kalau sudah jadi ustaz, jadi guru ngaji, mungkin rumah kita lebih besar daripada rumah jamaah pengajian. Mobil kita mungkin lebih mewah daripada mobil yang ikut pengajian. Ketika dihantarkan zakat fitrah, mentumpuk dalam rumah kita zakat fitrah. Padahal salah satu yang haram menerima zakat fitrah adalah orang kaya. Bukan zakat fitrah saja, zakat mal nggak boleh terima. Seharusnya kalau kita merasa kaya, hidup melebihi cukup, zakat itu tolak. Nggak boleh terima zakat orang kaya. Tolak, suruh kasih ke yang lain. Walaupun mungkin profesi kita guru ngaji, mungkin ada pemahaman, benar ada pemahaman dari sebagian ulama, termasuk fi sabilillah. Tapi ada penghalang, kita ini orang kaya. Orang kaya nggak boleh terima zakat. Ini enggak. Malam kasih 1 sa', pagi terima 1 sa' setengah. Orang miskin sama dengan orang kaya, dibagi satu kampung. Seharusnya orang kaya tolak. Kasih ke orang miskin. Oh boleh terima tapi bukan sebagai penerima zakat, bukan mustahik zakat. Sebagai perwakilan dari amil, okey saya kasih ke orang lain, saya kasih nanti ke orang lain. Itu silahkan. Berubah, cara pandang berubah. Jadi orang miskin di masa Umar bin Abdul Aziz nggak mau terima zakat. Akhirnya terpaksa zakat dikeluarkan dari negara itu, dimasukkan ke negara miskin yang lain. Begitu dalam catatan sejarah. Sampai disebutkan binatang-binatang semuanya rukun. Dalam kitab-kitab disebutkan itu serigala nggak mau makan kambing di masa Umar bin Abdul Aziz. Serigala main sama kambing, Pak. Main latu-latu sama kambing. Kan mereka punya masing-masing punya latu-latu masing-masing main sama kambing.
Nggak mau dimakannya kambing, Pak. Kenapa? Allah turunkan keberkahan pemimpin yang adil. Semua baik, semua merasa tenang, nyaman, bahagia. Padahal cuma 2 tahun beliau memimpin. Sejahtera. Ukuran sejahtera di sini bukan rumah yang reot dianggap tidak sejahtera. Jadi ukuran sensus termiskin itu bukan ukurannya pada ukuran harta. Tapi di saat itu miskin, tapi nggak ada yang merasa miskin. Semua merasa kaya dengan iman yang ditanam. Dengan iman yang ditanam. Jadi semua merasakan bahwa saudaranya yang lebih butuh, saudaranya yang lebih butuh. Begitu pengaruh pemimpinan. Berganti, meninggal beliau berganti. Sehingga salah satu yang terkenal berikutnya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, ada salah seorang Bani Umayyah juga, subhanallah namanya, ada Sulaimannya, berganti. Ini ketika masa Raja Sulaiman ini memerintah, beliau ini suka fashion. Jadi kerjanya bersolek, Pak. Dia suka ganti-ganti baju, dia suka beli barang-barang mewah. Kalau bahasa sekarang, orangnya metroseksual. Nafsunya suka kepada fashion. Kalau sekarang model-model kumpulkan sepatu-sepatu branded, kemudian beli untuk isteri tas ini, kemudian begitu model Sulaiman ini. Semua berubah di saat itu, kata Ibnu Katsir. Semua berubah. Ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis. Ibnu Katsir yang ahli tafsir menulis. Berubah. Semua rakyat bergaya begitu. Jadi hidup. Semuanya dihidupkan. Orang jualan baju, jualan tas, jualan sepatu. Udip asal ketemu, nanyanya merek. Pemerek sepatu, pemerek Timberland. Semuanya, Pak. Tanya Timberland. Tali pinggang, celana jean 506. 505 atau 506? 505. Oh, pokoknya asal ketemu, ikah kau pakai 507? Ilung kau pakai 505. Sepatu merek apa? Mobil apa? Berganti, Pak, gaya hidup. Kenapa? Pemimpin memeriahkan suasana itu. Maka jangan fikir pemimpin enggak ada pengaruh. Pemimpin tersesat, tersesatlah semua keadaan negara. Pemimpin tidak sayang pada rakyat, tersesat, habislah semua rakyat. Kalau pemimpin benci agama, maka habis. Kalau sempat kita dikuasai oleh PKI, jangan fikir kita bisa puasa dengan aman, Pak. Sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali. Orang Islam tidak boleh jatuh ke dalam lubang 2 kali, kata Rasulullah. 1948, pemberontakan PKI Madiun. Bagaimana para ulama dibunuh? Santri dihabisi semuanya. Walaupun hari ini mereka mengatakan enggak ada, semua bohong, dibuat bohong. Di masa Soeharto dibulak-balikkan semuanya. Sejarah membuktikan, Pak, sasarannya orang-orang yang mempertahankan agama. Di bawah pimpinan musuh, dihancurkan, habis. Lalu berkamuflase, masuk DNID, masuk Nyoto, masuk siapapun. Di tahun 1965, lakukan pemberontakan. Itu kembali, yang dihabisi siapa? Agama. Unsur-unsur agama dihabisi. Pokoknya, yang taat-taat, tunggu. Itu Gontor, pesantren Gontor, itu mengalami masa kelam, Pak, di masa tahun-tahun berkuasanya PKI. Dihabisi, Pak. Dihabisi. Itu sampai saya baca penuh itu buku-buku tentang sejarah itu. Saya baca berulang-ulang, Pak. Dulu ada buku Pancasila Sakti. Itu saya baca. Walaupun nanti ada yang bilang enggak percaya, saya baca sejarah yang lain. Itu benar-benar, Pak, agama dihabisi. Maka hati-hati dengan menjadikan orang-orang yang benci agama menjadi pemimpin. Ini yang Rasulullah takutkan. Kalau engkau memilih pemimpin yang menghancurkan agamamu, hancurlah kita. Sekarang saja coba lihat. Ada yang peduli dengan agama? Nggak ada lagi. Nggak ada, Pak. Bilang apa saja boleh. Paling ada sedikit-sedikit, tergantung sekali profil. Cuma kadang-kadang nggak ada kuasa. Misal kuasa di satu kota, sedangkan dia harus mendengarkan orang di atasnya. Yang di atas harus dengarkan lagi di atasnya. Begitu ada masalah sedikit, turun perintah dari pusat. Pecat. Yang kira-kira model begini, pecat. Maka hancurlah. Kenapa? Modelnya pemimpin yang tersesat. Maka jemaah melakukan Allah, Nabi telah memberi isyarat pada kita, jangan sampai terjadi berulang-ulang. Paling kurang, Pak, kita selamatkan
anak kita dari kehancuran negara kita sendiri. Ya. Saya jamin, ini bukan Rasulullah yang jamin, ya, manusia biasa yang jamin, kalau negara dipegang oleh orang yang taat agama, tetap semua baik. Orang-orang non-muslim pun tetap sejahtera. Enggak pernah ada satu sejarah kalau negara dipegang oleh orang taat maka dihabisi orang kafir, enggak ada. Selama dia tidak memusuhi Islam, tetap selamat, tetap. Makanya coba lihat sejarah Khalifah Ar-Rasyidin, Ibnu Umar yang jadi Umar bin Khattab yang jadi presiden. Ketika Amr bin As ingin meluaskan Masjid Amr bin As di Mesir, waktu itu Amr bin As menjadi gubernur. Sampai sekarang masjid itu masih ada, Pak, di Mesir. Ketika mengalami perluasan, terkena gubuk seorang nenek Yahudi. Jadi Amr bin As mengatakan, kami belilah tanah ini, kami sediakan tempat relokasi, kami relokasi dengan rumah yang lebih bagus. Nenek Yahudi ini enggak mau jual, enggak mau jual. Dia bujuk berkali-kali enggak mau jual, padahal terkena perluasan masjid. Akhirnya Amr bin As menggunakan kekuasaannya, ya sudah kalau begitu kita gusur saja, ini kan kita mau bangun masjid ini, kita gusur saja. Digusur, tapi disediakan tempat pindah, dipaksa pindah. Nenek ini melapor melalui kurir, dia datangi, dia sampaikan berita kepada Umar bin Khattab di Madinah. Jangan, waktu itu negara Islam kan luas, Pak. Jadi presidennya satu, yaitu Umar bin Khattab di Madinah. Jadi Mesir di bawah Madinah, semuanya, Baghdad semuanya, waktu itu Syria semua. Lapor ke Umar bin Khattab, datang kurir, diceritakanlah masalah ini. Apa kata Umar bin Khattab? Dia ambil tulang, dia garis dengan pedang, dengan garis yang lurus, digaris dengan pedang. Dia kasih tahu ke kurir, sampaikan kepada Amr bin As. Itu saja pesannya, disampaikan. Karena kan nggak bisa telepon, WA nggak ada, grup WA apalagi nggak ada. Disampaikan, bawa ke Mesir, dapat dibuka kain, tulang, garis lurus. Amr bin As langsung faham. Ini Amr bin As orang alim juga, sahabat yang terbaik juga, sahabat Nabi terbaik. Nah, jadi begitu melihat ini, langsung Amr bin As tahu maksud tegakkan keadilan. Jangan engkau zalimi orang yang tidak berhak dizalimi. Akhirnya dia panggil lagi nenek itu, besok bangun kembali rumah nenek ini. Dibangun kembali, Pak, rumah nenek ini. Enggak berani diganggu lagi. Begitu kalau pemimpin sudah dipegang oleh orang saleh. Jadi tidak benar dan tidak pernah ada sejarah orang kafir terzalimi di negara Islam. Enggak ada. Toleransinya kuat sekali, Pak. Kita di Aceh ini mayoritas Islam. Pernah kita ganggu orang-orang Kristen? Tidak pernah. Pernah kita hancurkan wihara Buddha? Enggak pernah. Kecuali mereka mulai melakukannya, baru kita mulai bergerak. Selama tidak pernah. Orang Aceh kental dengan akidahnya, walaupun sahabat-sahabat luar biasa, tapi masalah agama lumayan kental. Enggak pernah ganggu orang. Enggak pernah. Cina-Cina, Pak, itu seksi-seksi keluar. Waktu buka puasa, sedang kita mau beli buka puasa, mau kita beli paha ayam, nampak paha dia duluan. Pernahkah ada yang mengambil pisau, menancapkan pisau di paha orang Cina yang buka-buka paha? Tak pernah. Tak pernah. Ya. Malah ada yang mengikuti dia terus-terusan. Ikut jangka batu puasa. Ya. Subhanallah. Sejarah membuktikan, enggak pernah orang Islam menzalimi. Tapi kalau dipimpin oleh orang non-Muslim, Islam selalu tertindas. Beginilah agama yang benar ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengingatkan kita, berjuanglah, bahu-membahulah. Kalaupun kita enggak berhasil, paling kurang yang kita pilih dalam pandangan kita itu, dia punya agama. Oh, nanti dia menipu pula setelah kita pilih dengan pandangan kita, dia orang beragama ini, insyaAllah mudah-mudahan menjadi lebih baik, mudah-mudahan. Ternyata kita ditipunya, itu kita enggak sangkut paut lagi. Kita sudah berjuang untuk mempertahankan negara ini. Perlu saya sebutkan nomor? Belum dikasih nomor. Dikasih nomor. Dan enggak perlu saya sebutkan nama, karena masih banyak calon yang belum mendaftarkan diri. Dan saya bukan salah satu daripada orang yang berpolitik dalam urusan ini. Begitulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5 menit, 7 menit.